Hai guys, selamat datang kembali di channelku, Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap harinya aku update ya untuk pesan semesta untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Aku awali dengan Angel Therapy Healing. Pesan dari malaikat penjagamu untuk proses healing yang saat ini sedang kamu jalani atau kamu lakukan. Oke, pesannya adalah Sacral Chakra. You are highly sensitive to chemicals, addictive, processed food, and energies right now. Respect your sensitivity by avoiding harsh item, situation, and relationships. Baiklah, aku terjemahkan atau aku jelaskan ya. Chakra sakral. Saat ini kamu sangat sensitif terhadap bahan kimia, zat adiktif, makanan olahan, dan energi. Hargai kepekaanmu dengan menghindari barang, situasi, dan hubungan yang menyakitkan ya atau toksik. Para malaikat penjagamu mengirimkan pesan ini kepadamu karena mereka ingin kamu memahami kepekaan tubuhmu yang mendalam. Sebagai individu yang sangat sensitif, terkadang kamu mungkin mengalami kebingungan atau mati rasa yang merupakan cara untuk mengatasi sensasi fisik yang luar biasa. Kamu bahkan mungkin mencoba untuk mengobati diri sendiri dengan bahan kimia atau obat-obatan kimia ya, atau makanan atau cara lain untuk melindungimu. Hal ini memintamu untuk mendetoksifikasi makanan yang diproses secara lebih sehat dari penyakit. Ya. Munculnya kartu ini menyampaikan pesan yang kuat, memintamu untuk menangani kepekaanmu dengan cara yang lebih sehat. Para malaikat penjagamu ingin membantumu mendetoksifikasi dirimu dari bahan kimia dan makanan olahan. Mereka juga menjauhkan kamu dari situasi dan hubungan yang tidak menyenangkan. Jadi biarkan perubahan ini terjadi. Kalau kamu harus melepaskan, berpisah, atau bahkan ditinggalkan oleh seseorang yang toksik, nah sebenarnya itu adalah cara malaikat penjagamu untuk menjagamu, untuk menghindarkanmu dari rasa sakit yang lebih dalam karena kamu begitu peka dan sensitif. Nah, terkadang kita dipenuhi oleh obsesi dan ambisi. Kalau nggak sama dia nggak bisa. Aku udah terlanjur sayang, aku udah terlanjur berkorban banyak. Nggak apa-apa meskipun aku disakiti, tapi dengan segala daya upaya, malaikat yang menjagamu tetap memisahkan kamu. Nah, mungkin pada saat itu kamu merasa seolah-olah alam semesta ini nggak berpihak kepadamu, padahal itu adalah cara semesta untuk melindungimu dari orang yang salah ya, melalui para malaikat yang menjagamu, sehingga kamu mesti berpisah atau ditinggalkan, ekstrimnya atau ditinggalkan. Jadi biarkan perubahan itu terjadi karena para malaikat ini sedang menjauhkanmu dari situasi dan hubungan yang menyakitkan ya. Cakra sakral adalah pusat energi kedua dalam tubuh yang terletak di antara tulang ekor dan pusar. Yang first chakra itu cakra dasar ya, root chakra. Visualisasikan cakra ini bersinar dengan warna jingga terang dan bening.
untuk menjaga keseimbangan cakra ini ya. Zat aditif saat ini juga menghindar supaya kamu juga terhindar gitu ya dari hubungan yang toksik. Kartu ini muncul sebagai penyampai pesan karena tubuhmu secara alami sensitif terhadap berbagai hal ya. Maka dari itu para malaikat sedang melindungimu dari hal-hal yang menyakitkan. Tindakan yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa healing, berbaringlah di tempat yang tenang dan ucapkan dengan pelan atau dengan keras ya, seperti aku ngomong gini, atau dengan pelan atau di dalam hati. Malaikat Agung Rafael dan Michael, datanglah kepadaku. Aku memintamu untuk mendetoksifikasi tubuh, mental, energik, emosional, dan fisikku sekarang juga. Nah, itu untuk terapi healing ya dari malaikat penjagamu. Aku lanjut. Pesan dari para peri buat kamu. Mungkin beberapa dari kalian terasa relate ya dengan pesan yang disampaikan, pesan semesta yang aku sampaikan hari ini. Pesan dari semesta, terapi healing dari malaikat penjagamu, pesan dari para peri. Oke. Look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Para peri memberikan pesan atau mengingatkan kita untuk rajin membaca. Nah, kalau zaman sekarang tuh kan nggak harus buku secara fisik ya, bisa e-book ya, baca dari handphone, artikel di internet, konten di sosmed ya, mungkin di Facebook, di X, Instagram dan lain sebagainya. Banyak lah ya yang apa ya istilahnya tuh, membagi share pengetahuan. Nah, intinya apapun pertanyaanmu atau yang menjadi pertanyaanmu saat ini, kamu akan menemukan jawabannya di buku. Jadi kamu harus membaca ya. Kata-kata yang kamu temukan akan membawamu dalam sesuatu hal yang memang kamu cari. Ya, intinya jawaban itu tadi ya. Jadi para peri memberikan pesan, membisikkan pesan. Kalau kamu lagi mencari jawaban atau informasi, jangan malas buat membaca. Intinya itu ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta hari ini. Maaf ya, aku agak batuk, suaraku juga jadi ini ya, nggak merdu ya. Pesan semesta hari ini. Oke, di sini ada pesan peace. Kamu akan bisa menemukan kedamaian ketika kamu tidak berekspektasi kepada orang lain, ketika kamu tidak menuntut bantuan orang lain, ketika kamu tidak terikat ya. Terikat ini dalam artian ketergantungan. Misal nih, aku bakalan nggak semangat kerja kalau hari ini dia tuh nggak nelpon. Aku nggak bisa bahagia kalau sehari aja nggak ketemu ya. Aku nggak bisa bepergian kalau nggak diantar jemput misal ya. Atau aku nggak akan bisa punya duit, aku nggak bisa makan kalau nggak dikasih dari dia. Nah, itu yang namanya attachment, ketergantungan, sesuatu hal yang membawamu pada rasa selalu overthinking, stres, negative thinking, galau gitu. Karena membiasakan diri mengikatkan pada sesuatu hal gitu yang seharusnya itu tidak perlu kamu lakukan.
Kecuali memang dalam pekerjaan ada teamwork, kecuali memang kamu sedang dalam masalah butuh bantuan orang lain, dan itu pun juga nggak harus pacar atau pasangan, bisa bantuan dari teman, guru kamu, rekan kerja, bestie, keluarga atau saudara gitu kan. Tapi intinya kedamaian di sini ketika kamu tidak menuntut sesuatu hal kepada orang lain, ya, menuntut kebahagiaan misalkan, atau ketika kamu tidak berekspektasi tinggi kepada orang lain, atau ketika kamu tidak ketergantungan dalam hal apapun, disitulah akan tercipta kedamaian. Karena kamu nggak perlu was-was, aduh nanti kalau nggak ada yang akan terjemput aku nggak bisa kemana-mana gitu. Kamu nggak perlu was-was seperti itu, karena kalau kamu benar-benar freedom, ya, independen, kamu mau kemana aja bisa tanpa harus nunggu orang lain, ya. Artinya apa? Nggak ada konflik kan jadinya. Nah, kalau kamu terbiasa ketergantungan, ketika orang tersebut ternyata nggak bisa, kamu jadinya apa? Marah, kecewa. Bahkan kamu harus membatalkan aktivitas kamu. Apa yang kamu rasakan? Bukan lagi kedamaian, marah gitu kan. Atau ketika kamu terbiasa, pokoknya kalau nggak komunikasi sehari aja gitu ya, aku nggak bisa semangat hari ini. Dan nggak semua orang selalu ada waktu gitu. Terkadang dia butuh waktu untuk dirinya sendiri, dan ketika itu terjadi apa? Kamu jadi galau, overthinking, negative thinking, jangan-jangan jadi nggak semangat kerja, jadi malas bergaul, jadi mager, nggak mau beraktivitas ya kalau nggak ditelepon misal. Nah itulah ya. Jadi temukan kedamaian ketika kamu tidak bergantung pada siapapun, ketika kamu tidak terikat, ya, terikat nih maksudnya apa-apa harus sama orang lain itu ya, atau menggantungkan apalagi secara finansial ya, sampai mungkin ya ekstrimnya aku nggak kerja karena udah terbiasa, aku nggak kerja, aku nggak bisa cari duit, I can earn money sama sekali, dan kalau nggak dikasih aku nggak bisa makan, ekstrimnya seperti itu. Nah, nggak setiap saat, setiap waktu ya orang lain itu bisa kita andalkan selain diri kita sendiri. Nah, hasilnya apa? Kamu jadi nggak menemukan kedamaian karena bergantung sama orang lain. Oke. So, kedamaian itu tercipta dari dirimu sendiri ketika kamu bisa menciptakan situasi tenang, damai, tanpa drama, segala sesuatunya bisa kamu lakukan sendiri, tanpa harus bergantung, tanpa harus terikat. Kalau bahasa Jawa itu nggak perlu jaga no orang lain, ya, andalkan diri kita sendiri. Walaupun kadang-kadang kita butuh bantuan itu karena memang sedang ada masalah, atau ketika kita udah overwhelming, over limit, ya kita memang harus minta bantuan. Tapi kalau untuk yang kesehariannya mesti bisa mencintai diri sendiri ya. Aku mau telepon mau enggak ngaruh. Aku lebih cinta diriku sendiri daripada mencintai kamu gitu kan. Kamu datang atau enggak ngaruh, aku sendiri aja udah sibuk. Nah, di situ kamu akhirnya menemukan kedamaian dalam dirimu, di kehidupan kamu. Oke. Kita lanjut, bagaimana energi hari ini. Ya, Ace of Swords, fokus. Nah, jadinya relate dengan pesan peace atau damai. Ketika kamu fokus dengan dirimu sendiri, kamu damai. Ketika kamu bingung, fokus ke orang-orang di luar sana, yang ada kamu jadi gelisah gitu loh. Jadi kalau hari ini kamu fokus dengan pekerjaan kamu, hobi kamu, aktivitas kamu, tanpa bingung memikirkan orang lain, so siapapun mau datang mau enggak, who cares gitu, nggak ngaruh di hidupmu karena kamu fokusnya ke dirimu sendiri ya. Oke,
Kita lanjut lagi. Page of Wands. Justru dengan kamu fokus dengan dirimu sendiri, pekerjaanmu, aktivitas kamu ya, intinya tanpa embel-embel tadi tuh ya, aduh dia kok nggak menghubungi aku, nggak bisa konsentrasi. Intinya tanpa embel-embel itu ya. Ketika kamu benar-benar fokus, maka seseorang akan ketarik untuk selalu mencarimu, menghubungimu, nanyain kabar kamu, karena dia penasaran ya. Jadi energi itu tarik menarik. Ketika kita mengejar, dia makin jauh. Ketika kita menyibukkan diri, dia yang akan mengejar. Nah, ya. Jadi ada komunikasi dari seseorang yang kamu tunggu-tunggu atau kamu harapkan mungkin setiap harinya, ketika kamu memang udah benar-benar fokus dengan kehidupanmu, pekerjaanmu, hobi, aktivitas kamu. Dan ada kabar gembira hari ini atau berita gembira yang bakal kamu terima. Kemudian jika kamu saat ini ada kesalahpahaman dengan seseorang, siapapun itu, bakal ada klarifikasi ya. Dia bakalan ajak kamu bicara atau dia bakal menghubungimu untuk mengklarifikasi. Dan ada komunikasi dengan pasanganmu atau seseorang yang emang lagi deket sama kamu. Nah, itulah ketika kamu fokus, dia malah kecarian. Nah, dia akan lebih memperhatikan kamu, lebih nice gitu, lebih kangen karena kamu fokus dengan kehidupanmu sendiri. Oke, Queen of Wands. Hari ini beberapa dari kalian ada yang berdealing dengan maskulin, usianya jauh lebih muda dari kamu, bisa urusan asmara, percintaan, pekerjaan, keluarga, saudara atau pertemanan. Ada juga yang berdealing dengan Queen of Wands, seorang feminim yang usianya lebih tua dari kamu atau mungkin usianya memang udah, udah matang, dewasa. Seorang feminim yang bijaksana, melindungi walaupun disiplin, tapi lebih ke tujuan untuk kebaikan ya, benar-benar melindungi, memberikan motivasi dan bakal membantumu ya ketika kamu dalam kesulitan atau dalam masalah, menjaga. Ini bisa orang tua perempuan, saudara perempuan yang lebih tua dari kamu, bos kamu mungkin tapi energinya feminim ya, atau pasanganmu jika kamu maskulin. Nah, jika ini memang energi kamu hari ini menjadi seseorang yang mampu untuk mengendalikan dirimu sendiri. Jadi nggak gampang pelin-pelan oleh godaan-godaan atau rayuan. Kamu benar-benar bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kayak misalkan gini, ketika hari ini kamu memang sudah punya rencana dan kamu udah bertekad ini harus kelar nih hari ini. Kalau enggak nanti bakalan numpuk lagi kerjaanku, atau kalau enggak ini bakalan ada sanksi misal nih ya. Nah, ketika ada ajakan-ajakan, kamu akan dengan tegas bilang say no ya, nggak bisa. Ini benar-benar kamu bisa mengendalikan diri. Mungkin yang biasanya oh iya ya ntar kerjaanku nanti aja lah, ayo kita kemana dulu gitu, yang contoh yang biasanya seperti itu. Tapi hari ini kamu benar-benar pegang tongkat kendalimu ya, tidak mudah untuk terbujuk, dirayu, atau bahkan melakukan kegiatan atau aktivitas yang di luar rencana kamu ya. Oke, beberapa ada yang hari ini dapat kabar mau ini ya, promosi jabatan atau dapat peningkatan jabatan. Nah, aku ambil yang jumping, Ten of Wands in the reverse atau terbalik. Untung jumpingnya terbalik ya, jadi artinya lebih positif ya. Kamu yang sebelumnya terbelenggu atau terbebani oleh masalah-masalah, akhirnya hari ini beban itu lepas karena ada sebuah kabar baik yang kamu terima
Oke. Dan juga pekerjaan hari ini nggak terlalu padat ya, nggak terlalu bikin capek. Jadi kayaknya lebih rileks ya. Atau kalau sebelumnya memang sempat ada kendala dan bahkan sampai mungkin kemarin nih nggak bisa kelar nih kerjaan dan deadline-nya tuh harus besok gitu, maksudnya hari ini. Akhirnya kamu bisa menyelesaikan itu, ada kayak berasa lega, oh finally kelar nih semuanya gitu. Atau mungkin sebelumnya sempet stuck ya, atau vakum karena ada ya mungkin damage gitu ya, kerusakan, atau mungkin ada hambatan kendala yang belum nemu jalan keluarnya. But finally hari ini kamu terbebas dari beban itu. Jadi ada kabar gembira, ada solusi, ada jalan keluar, sehingga hari ini kamu lega ya, terbebas dari beban gitu loh. Oke. Ya. Nine of Wands. Ada kehati-hatian yang kamu lakukan. Jadi ketika hari ini kamu beraktivitas, kamu akan lebih hati-hati, terutama bekerja, lebih teliti, jangan sampai teledor, jangan sampai ada selisih atau kekurangan-kekurangan. Dan juga kamu berhadapan dengan siapapun hari ini, mau itu dalam percintaan, bisnis, urusan kerjaan, atau pertemanan, kamu akan coba untuk lebih berhati-hati ya, baik menyaring, memfilter apa yang kamu sampaikan atau menanggapi mereka ya. Jadi nggak mudah untuk berstatement, kamu lebih memilih sebagai pendengar, mengamati ya, baru menyimpulkan. Oke, kalau hari ini ada yang sedang kamu tuju, ingin kamu wujudkan atau kamu manifestasikan, yuk kita coba bertanya para malaikat, apa jawaban dari manifestasiku hari ini ya. Wow, jawabannya adalah manifestasimu terwujud within the next few weeks ya, di beberapa minggu ke depan. Setiap orang pasti timingnya beda ya, bisa minggu depan, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa 4 minggu. Kalau maksimal 4 minggu ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang manifest pengen traveling, pengen membeli sesuatu, pengen naik jabatan, pengen bertemu pasangan yang lagi LDRan, atau ya apapun lah ya. Di sini Angel memberikan clue ini terwujud di beberapa minggu ke depan. Jadi masih mesti bersabar menunggu, dan percayalah setiap hal yang kamu tunggu nanti kamu akan dapat melihat hikmahnya. Kenapa aku disuruh menunggu? Nanti kamu akan menemukan jawabannya. Oke, next. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Yes. Wow, soulmate. Your soulmate. I see. Aku rasa ini kok jadi relate dengan manifest ya. Kayaknya sebagian besar dari kalian lagi manifest soulmate atau jodoh, atau pengen ketemu pacar, pasanganmu. Oke, belahan jiwa. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Belahan hatimu, belahan jiwamu sebenarnya sudah ada di dalam roh, dalam bentuk roh gitu, spirit. Dan kamu harus yakin itu bahwa mereka akan segera mewujudkan secara fisik untuk bertemu dengan kamu ya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa jadi inspirasi kamu hari ini, bisa jadi reminder ya, untuk mengingatkan mungkin ada yang terlupakan, atau bisa juga sebagai afirmasi. Yes. Questioning my ego. My ego is no longer taking control of my life. Rather, I allow my higher self to guide me.
Oke, ini aku rasa lebih ke mengingatkan kita ya, tentang kita yang biasanya seringkali lebih mengedepankan ego atau mementingkan ego kita. Quietening my ego, menenangkan egoku. Egoku tidak lagi mengendalikan hidupku. Sebaliknya, aku membiarkan diriku yang lebih tinggi membimbingku. Egomu tidaklah sia-sia karena membantumu untuk mengambil inisiatif, memiliki tujuan, dan memperjuangkan hak-hakmu. Namun, ego tidak boleh mendominasi, tetapi harus menyeimbangkan nilai-nilai, kebutuhan, dan tujuanmu, serta memiliki kekuatan untuk meminta apa yang kamu butuhkan dengan cara yang juga baik bagi orang lain. Dengarkan lebih banyak suara dirimu yang lebih tinggi ya, ini intuisi, jadi lebih banyak dengarkan intuisimu atau suara hatimu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.